Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pelajaran sirah hari ini dengan mengungkap mengapa kita harus belajar sejarah atau sirah nabawiyah. Sebagai pendahuluan, kita sepakati dulu ya kata sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu apa, Bu? Tadi ada yang sudah mendekati betul. Sejarah siapa? Sejarah Islam. Kalau kita bicara tentang sejarah Islam, tidak akan lepas dari dua nama tempat dan satu nama tokoh. Dua nama tempat itu yaitu Mekah dan Madinah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan bermain-main di tiga ini, oke? Baik, sirah nabawiyah adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dari mulai kelahiran, masa kecil, masa kenabian, masa perjuangan dakwah sampai wafat. Itu sirah nabawiyah. Oke. Nanti saya share materinya. Sekarang masih simak aja. Jadi sirah nabawiyah adalah sejarah yang mengkisahkan tentang riwayat Nabi Muhammad dari mulai beliau lahir, masa kecil, masa berjuang sampai wafat. Berarti kira-kira ini yang disampaikan fiktif atau nyata? Nyata ya. Jadi ini bukan asatirul awalun, bukan dongeng-dongeng kisah terdahulu. Nanti yang akan saya sampaikan adalah kisah sebetulnya. Walaupun dalam pelajaran sirah itu banyak banyak sumber-sumber nanti akan berbenturan. Kata ulama ini mah begini, nggak apa-apa ya. Namanya sejarah pasti akan dituturkan berdasarkan siapa yang menulisnya. Jadi ini bukan cerita masa lalu yang dongeng gitu, tapi memang betul-betul terjadi. Untuk apa kita belajar ini? Ya tentu saja untuk lebih mengenal Rasul, karena seperti yang kita ketahui Rasulullah adalah uswah. Uswah adalah teladan kita untuk berperilaku. Jadi kita ketika ingin menjadi figur yang baik, kita nggak perlu mencontoh tokoh ini, udah kita menyontoh Rasul aja, aman ya, nyontoh aman. Oke, alasan pertama mengapa kita harus belajar sejarah. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Barang siapa yang tidak belajar dari sejarah, maka dia akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pelaku sejarah. Karena sejarah itu berulang. Ingat, sejarah itu berulang. Apa yang membedakan wayangnya, tokohnya? Dulu ada Abu Lahab. Sekarang ada Abu Lahab tidak? Tokohnya memang tidak ada Abu Lahab, tapi sifat Abu Lahabnya ada, ya. Dulu ada Qorun. Apakah sekarang ada Qorun? Tidak ada, tetapi sifat yang diwariskan oleh Qorun itu ada. Qorun kan terkenal pelit ya. Pelit, sombong, merasa apa yang dihasilkan prestasinya atas jerih payahnya sendiri. Dia menafikan campur tangan Allah dalam keberhasilannya. Apakah ada tokoh seperti itu sekarang? Ada. Dan jangan-jangan itu kita. Ya, jadi kita harus belajar dari sejarah. Firaun, apakah Firaun di zaman sekarang ada? Ada. Sifat Firaun itu apa? Sombong. Ya, Firaun sombong, tetapi kayaknya nggak ada deh yang Firaunnya. Nggak ada deh yang ngaku Tuhan sekarang ya. Tapi sifat sombong yang lain pasti akan ada. Kisah flexing. Zaman sekarang ada, ternyata zaman dulu juga sudah ada. Nggak jauh-jauh lah, ini mah bukan zaman Nabi, zaman kerajaan Majapahit. Dulu konon Raja Majapahit itu kalau mau menjamu tamunya, dia bawa ke sebuah danau, dijamu di kapal pesiar gitu.
dijamu di sebuah danau buatan. Dijamunya tamunya pakai perabot yang terbuat dari emas, sendoknya dari emas, semuanya perantinya dari emas, untuk menunjukkan bahwa dia tuh hebat, Majapahit itu hebat. Setelah makan tidak dicuci, dibuang aja ke danau itu untuk menunjukkan, nih gue nih kaya nih, Majapahit. Nah, ternyata di kekinian ditemukan narasi bahwa di bawahnya sudah dipasang jaring. Jadi ketika tamunya pulang diambil lagi. Apakah terjadi sekarang? Terjadi. Itulah yang namanya flexing, ingin terlihat kaya tapi sebetulnya nggak kaya-kaya banget gitu. Jadi sejarah itu berulang. Makanya kita harus salah satu alasan kita kenapa harus belajar sejarah, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, kedua, mengapa kita harus belajar sejarah? Yaitu untuk menumbuhkan identitas dan arah hidup. Kita nanti akan tahu, setelah belajar sejarah kita akan tahu dari mana kita berasal dan akan kemana kita pulang. Dunia ini bukan tempat sejatinya, bukan tempat sesungguhnya, ini hanya mampir. Orang bijak mengatakan, sikapilah hidup di dunia seperti orang yang sedang nyaba gitu. Nyaba Indonesia apa? Sedang Iya. Jadi kan kalau kita nyaba ka hiji tempat tah singgah, apakah akan selamanya tinggal di situ? Kan tidak. Kita main ke Villa Kalana, apakah kita akan tinggal selamanya di Villa Kalana? Kan tidak. Ada saatnya untuk pulang. Nah, begitulah hidup, bahwa hidup di dunia sejatinya adalah sedang singgah. Yang namanya singgah tidak long lasting tapi sementara. Oke. Selanjutnya, belajar sirah juga membuat kita sadar bagian dari mana mata rantai perjuangan besar umat Islam. Kita nanti akan tahu nih, kenapa kita sekarang bisa beragama Islam, atas perjuangan siapa yang berdarah-darah sehingga kita sekarang tinggal enaknya. Ya, ibu-ibu sekarang beribadah bisa dengan leluasa, menuntut ilmu dengan leluasa. Untung kita ditakdirkan hidup di sesudah Nabi diutus. Dulu zaman ada namanya Sahidah perempuan pertama, dia sampai ditusuk oleh tombak dari bagian tubuh yang atas sampai menembus ke farjinya, ke kemaluannya, saking mempertahankan keislamannya. Namanya siapa saya lupa lagi, nanti kalau ingat saya share lagi. Nah, anaknya yang melihat itu ketika disuruh murtad lagi, dia pura-pura murtad. Oke, cenah aku keluar dari Islam, padahal di dalam hatinya masih Islam. Dia ngadu ke Rasul, aku tadi ngomong gini hanya untuk mempertahankan diri supaya bisa tetap hidup. Sama Rasul juga tidak wah kamu meninggal cinta, enggak, justru itu yang paling bagus, mempertahankan hidup supaya bisa melanjutkan hidup. Nah, nanti kita setelah belajar sejarah, beribadah tuh lebih, alhamdulillah ya, kita mah nggak usah berjuang keras untuk cuma tinggal semangat. Seperti sekarang ibu-ibu ngaji, materinya sudah disiapkan. Perjuangannya cuma melangkahkan kaki dari rumah ke sini dan mengumpulkan tekad untuk melawan malas. Itu perjuangannya, itu kita jihadnya kita itu. Oke. Ketiga, kenapa kita harus belajar sejarah? Tentu saja untuk meningkatkan cinta dan pemahaman kita terhadap Rasul. Harapannya kita akan lebih kenal siapa Rasul. Jadi nanti kita tidak hanya sebatas Rasul lahir di Mekah tahun gajah. Jadi tidak hanya sebatas itu. Jadi kita akan lebih kenal pribadi Rasul, betapa sabarnya Rasul, betapa kuatnya Rasul, betapa cintanya Rasul kepada kita umatnya. Nah, tujuannya itu mempelajari sejarah di ranah sekarang kita, bukan untuk keperluan nilai ya Bu. Kalau belajar sejarah waktu sekolah
mau tidak mau harus dihafal karena untuk kepentingan nilai akademis. Tapi kalau sekarang kita belajar sejarahnya yaitu untuk lebih dekat dengan Rasul, untuk lebih kenal siapa Rasul. Oke, kemudian kenapa kita harus belajar sejarah? Supaya generasi muda setelah kita, ya anak-anak kita, harapannya tahu dari kita bahwa Islam itu tidak sampai kepada kita dengan mudah, ya. Jadi pokoknya kalau sudah belajar sejarah, tujuan utamanya kita bisa lebih cinta dengan Rasul, dan nggak ujuk-ujuk misalnya Rasul, istri Rasul kan banyak ya, lebih dari satu. Nah, kaum orientalis barat itu menjadikan ini sebagai senjata mereka untuk menghina Rasul. Wah, Rasul pedofil, menikahi anak di bawah umur. Nah, nanti kita bisa menangkis semua itu dengan argumen, dengan keilmuan. Jangan sampai kita Rasul kita digitu-gitu sama orang lain, kita nggak bisa melakukan pembelaan. Nanti kenapa Rasul menikahi Aisyah? Karena memang budaya pada waktu itu menikahi anak seusia Aisyah memang sudah tidak jadi hal yang tabu. Memang kebiasaan masyarakat pada waktu itu memang seperti itu. Jadi ketika Aisyah dilamar oleh Rasul, ternyata Aisyah teh udah ada yang ngelamar sebelumnya. Jadi Abu Bakar harus membatalkan lamarannya Aisyah dengan laki-laki sebelumnya. Nah, jadi kita nanti bisa melakukan pembelaan kenapa Rasul menikahi misalnya Aisyah, alasannya apa. Nah, itu jadi sirah itu bukan hanya kisah, tetapi cermin untuk kita bercermin supaya kita berperilaku. Jadi ada acuan kita untuk berperilaku berdasarkan kisah yang akan nanti kita pelajari. Kira-kira seru nggak nih? Seru nggak? Seru apa ngantuk? Seru dan ngantuk. Jadi kita nanti akan runut ya. Runut maksudnya tersusun dari mulai Rasul. Bahkan saya nanti akan membawakan dari masa sebelum Rasul lahir. Maksudnya saya nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab ketika sebelum Rasulullah lahir. Kenapa sih Rasulullah digelari Ummi? Ummi itu apa? Ummi itu tidak bisa baca tulis. Nah, ini juga yang digunakan orientalis barat untuk melecehkan Rasul. Rasulnya orang Islam bodoh, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, kan Ummi ya. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam kenapa Rasul diutus oleh Allah dalam keadaan Ummi. Apakah Ummi di situ benar-benar tidak bisa membaca dan menulis atau bagaimana? Nanti kita akan gali lebih jauh lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ummi itu ada bahasa Ummi ibu. Bukan. Nah, Ummi di sini artinya bukan panggilan. Sebetulnya Ummi itu cuma ada di Indonesia panggilan Ummi. Ummi Ummi sebetulnya bukan Ummi tapi Umma harusnya. Ummul mukminin, ummahatul mukminin. Ummi itu menyatakan ibuku. Ibuku. Iya, abu kan jadi abi ya di Indonesia. Sebetulnya itu abuku berarti bapakku gitu. Jadi Ummi di sini bukan dalam artian ibuku, tapi Ummi itu Rasulullah memang tidak bisa membaca dan menulis. Banyak riwayat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu seorang ummi. Apakah ummi itu merupakan kehinaan, nggak bisa baca dan tulis? Ternyata hikmahnya apa? Rasulullah diutus dalam keadaan ummi supaya Al-Qur'annya original. Kalau bayangkan kalau Rasulullah bisa menulis dan membaca, kan ketika Rasul diutus
masyarakat suku Quraisy tuh penyair hebat, Bu. Jadi kalau orang Quraisy tuh lihat burung langsung bisa bikin syair gitu. Lihat misalnya merasakan hembusan angin yang sepoi-sepoi langsung bisa bikin syair. Dan syairnya tuh bagus-bagus. Memang keunggulan masyarakat Quraisy itu memang syair. Makanya mukjizat yang diturunkan kepada Rasul itu Quran yang bisa menandingi syair. Kan kalau mukjizat diturunkan kepada para nabi berdasarkan kebutuhan pada waktu itu. Misalnya zamannya Nabi Musa terkenal dengan penyihir-penyihir. Maka oleh Allah didatangkan dikirimkan mukjizat kepada Nabi Musa untuk mengalahkan penyihir-penyihir. Kan dikisahkan penyihir-penyihirnya itu melemparkan penyihir-penyihirnya Firaun melemparkan tali-tali kecil sehingga berubah menjadi ular-ular kecil. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecilnya Firaun. Nah, memang mukjizat itu diturunkan berdasarkan kebutuhan pada waktu itu, dan mukjizat itu hanya terjadi sekali, tidak ada sebelumnya, tidak ada sesudahnya. Contoh mukjizatnya siapa lagi? Mukjizatnya Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Tidak terbakar ketika oleh siapa Nabi Ibrahim dibakarnya? Raja Namrud. Raja Namrud itu siapanya Ibrahim? Penguasanya Ibrahim. Kalau ayahnya Ibrahim namanya siapa? Azar. Nah, untuk pengetahuan umum, ayahnya Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Nah, mukjizatnya Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim tidak terbakar saat dibakar oleh Raja Namrud. Dan itu tidak akan pernah terjadi di kekinian. Jadi ibu-ibu jangan sekali-kali coba-coba terjadi. Banyak perempuan yang terbakar api asmara. Itu terbakar dalam makna konotasi, dalam makna ya. Siti Masito itu bukan dibakar tetapi direbus. Direbus. Siti Masito itu siapa sih? Coba ada yang ingat nggak? Siti Masito itu istrinya raja. Siti Masito itu bukan istrinya raja tetapi khodimat gitu. Khodimat di suatu kerajaan waktu zaman Firaun kalau tidak salah, sedang menyisiri permaisurinya, kemudian sisirnya jatuh, dikisahkan seperti itu, dia menyebut nama Allah, mungkin astagfirullahaladzim, Siti Masito kamu ngomong naon? Kamu teh udah asup Islam gitu. Mungkin akhirnya Siti Masito untuk mempertahankan ketauhidannya dia rela khodimat itu ya kayak asisten pribadinya dayang gitu. Nah, jadi kenapa dan ibu-ibu kalau baca Quran hampir sebagian besar Quran itu kisah bertutur, mengkisahkan ini. Nah, dan surat yang paling runut mengkisahkan kisah ada di surat Yusuf. Surat Yusuf itu runut, Bu, dari Nabi Yusuf kecil, dari Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, pokoknya runut sampai Nabi Yusuf berjaya jadi perdana menteri, sampai menikah dengan sampai nggak disebutkan sih tokohnya, namanya Julaiha tuh nggak disebutkan, cuma memang viralnya seperti itu runut. Kalau nabi-nabi yang lain aclok-aclokan, ada di surat ini, misalnya Nabi Adam ada di surat Al-Baqarah, tiba-tiba ada di surat yang lain. Nah, jadi kalau yang paling runut kisah Nabi itu ada di surat Yusuf. Nah, jadi ketika kita belajar sirah, Bu, tadi apa tujuannya untuk lebih mengenal Rasul. Siap untuk sirah berikutnya minggu depan. Jadi kalau belajar sirah nabawiyah tidak akan terlepas dari satu nama besar dan dua nama besar, yaitu nama Nabi Muhammad dan Jazirah Arab, Mekah dan Madinah. Karena Islam itu, kenapa Islam tidak Allah turunkan? Jadi gini, Bu, gambarannya gini ya.
ini misalnya katakanlah ini Arab Saudi ya Bu, Jazirah Arab, di sini Persia, di sini Romawi. Ini negara yang sudah dikjaya, udah negara maju. Cuk urang mah itu Amerika nah kalah kalau sekarang mah. Ini penguasa sekarang siapa di dunia? Amerika dan Cina. Ini Cina. Nah, Islam diturunkan di Cibiru Hilir ibaratnya gitu. Jadi beda peradaban sekali. Kenapa Islam ini mah udah bangunan-bangunannya juga udah maju, teknologinya sudah waktu itu ya, standar waktunya udah jauh lebih maju, ketata pemerintahannya udah keren. Kenapa Allah menurunkannya justru di sini, di Arab, di Mekah, di Mekahnya lagi. Arab itu kan banyak ya, Madinah gitu, Madinah subur, Madinah itu subur Bu. Orang-orang Madinah terkenalnya ramah-ramah, sampai sekarang pun seperti itu, ramah-ramah, mudah bekerja sama. Kalau tabiat orang Arab keras-keras, ya karena memang kontur alamnya membuat mereka menjadi keras. Saya mengamati mobil di sana, karakter orangnya gitu. Di Arab tuh nggak ada mobil yang mulus, pasti baret. Kebayangkan mau mobilnya kumaha. Kebayang mau mobilnya seredeg. Ya kenapa Rasul justru diutus di tengah-tengah masyarakat yang keras, yang dulu di masyarakat di zaman Rasul istri tuh bisa ditukar-tukeran Bu. Amit-amit naudzubillah min dzalik. Pade sama suaminya Bu Elin bisa tukar-tukeran Anda Bu. Siapa nama suaminya Bu Elin teh? Pak Herlan. Lan tukeran yuk penting ayeuna gitu ibaratnya begitu. Jahiliyah teh. Bahkan bisa nikah sama Azam. Kawin sama naudzubillah. Bisa seperti itu karena saking jahiliyahnya itu seperti itu. Mereka tuh nggak setuju dengan temannya perang, kan kabilah gitu ya, kabilah Jurhum, suku Quraisy, suku Jurhum. Mereka misalnya ini dengan ini menyelesaikan masalahnya tuh berperang. Bahkan sampai zaman Rasulullah dalam masa penyebaran Islam sebanyak 23 kali perang. Kebayang 23 kali perang dalam setahun tuh berarti bisa berapa kali? 4 bulan sekali bisa perang. Nah, masyarakat Arab tuh seperti itu. Makanya sekarang TKI asal Indonesia itu jangan kira ya memang uangnya besar, tetapi pengorbanan mereka juga besar. Banyak kan kisah-kisah TKI asal Indonesia yang dizolimi oleh para majikannya, bahkan tidak dibayar karena merasa sudah bayar sama si agennya. Jadi ya budak kayak itu mah, mau diapain juga, mau dijual lagi juga bisa. Nah itu mungkin kiranya pengantar kita untuk belajar sirah nabawiyah. Mudah-mudahan bulan depan ya, karena ini seminggu sekali. Bulan depan kita sudah masuk ke era sebelum Rasulullah diutus. Kita akan sambil jalan-jalan membayangkan kondisi Mekah pada waktu jahiliyah. Oke, sudah jam 2:08. Iya, makanya nanti mudah-mudahan ibu-ibu di depan saya oleh Allah diberikan keluasan rezeki dan kesempatan untuk ke Mekah dan ke Madinah supaya bisa napak tilas. Nanti kita bisa lihat di sana rumahnya Nabi Muhammad sekarang jadi perpustakaan dekat Masjidil Haram. Rumahnya Abu Lahab sekarang jadi apa coba Bu? Jadi toilet. Jadi rumahnya Abu Lahab jadi toilet. Nah nanti kalau misalnya ibu-ibu berkesempatan, toilet yang dekat tempat cukur
Tempat cukur pertama kalau tahalul setelah umroh selesai. Saya ingat dekat tukang es krim itu toiletnya. Di depan masjid tapi agak jauh. Kalau Raudo ada di dalam Masjid Nabawi. Jadi kan Masjid Nabawi itu terdiri dari berapa pintu. Raudo itu makamnya Rasul. Dulu rumahnya Rasul. Kan Rasul di ya. Jadi di dalam Raudo itu ada 3 makam, Bu. Nih, ini makamnya Rasul, di bahunya Rasul, makamnya Abu Bakar, di bahunya Abu Bakar, makamnya Umar. Nah, jadi di dalam Raudo itu ada 3 makam. Nah, mazhabnya orang Mekah tidak boleh yang namanya ziarah kubur. Jadi orang sementara kan kita masuk ke sana nggak ketemu Rasul. Untuk masuk ke Raudo itu, Bu, perlu perjuangan. Soalnya suka dihalau sama askar. Haji haram nggak boleh. Tapi karena jemaah kita mah terkenal nekat, kan ada jokinya, Bu, di sana teh. Nanti teh ada jokinya. Ada joki misalnya, yuk kamu mau sholat di Raudo? Iya, dibayar. Dan kebanyakan itu orang Madura. Madura itu orang ras terkuat di dunia. Tapi agama juga bagus, Bu, kuat. Iya, ras terkuat di dunia. Nah sekarang, Bu, Ibu sudah lihat kan banyak di pemberitaan bahwa kisruhnya jemaah haji tahun ini. Sebetulnya itu bukan kisruh, Bu. Sebetulnya itu adalah usaha pemerintah Arab Saudi untuk membuat nyaman jamaah haji yang memang memang dapat kuota haji, yang dapat visa haji tahun ini. Jadi ini mah Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa uang bukan satu-satunya cara untuk ke Baitullah. Haji furodat berapa coba, Bu? 975 juta, bahkan ada 1 miliar lebih. Nah, tapi biasanya lolos, Bu, itu haji furodat. Visa keluar, kan haji furodatnya haji undangan ya. Kadang dari pihak kerajaan Arab Saudi, terus nah biasanya memang bukan biasanya, haji furodat ini tidak diurus oleh Kemenak, Bu, tapi oleh swasta. Nah, tahun ini sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga udah ada aturan, cuma tahun ayeuna mah ketat banget. Jadi yang bisa masuk Masjidil Haram kalau memang kan pakai barcode, Bu. Pakai barcode yang betul-betul punya visa tahun ini bisa masuk. Walaupun sudah sampai Jeddah, kalau tidak punya barcode itu nggak bisa masuk Masjidil Haram. Makanya banyak yang, bahkan ada yang meninggal ya. Ada yang meninggal memang lolos di King Abdul Aziz dari mereka menempuh jalur yang lain menggunakan taksi berkilometer-kilometer sampai tidak kuat dan meninggal. Karena tahun haji sekarang sedang musim panas, Bu, di 40 derajat lebih. Ibu-ibu di sini 28 juga udah kepulutus. Aduh dah, kamu di sana 40 derajat. Nah, pemerintah Arab sebetulnya ingin supaya jamaah haji yang memang betul-betul dapat visa haji terakomodir. Jadi tidak, kan suka banyak korban jiwa karena memang berdesak-desakan, apalagi di Mina. Di Mina itu cukup ramah, tempatnya sedikit. Ya, silakan. Yang ingin masuk banyak. Nah, jadi jangan suudon mau haji aja susah. Bukan seperti itu. Jadi haji mah panggilan Allah, tamu Allah. Jadi memang kalau yang belum waktunya, ya belum, uang kita ternyata nggak laku, ya nggak laku untuk beli kuota karena memang belum waktunya. Jadi haji mah geuning kolot baheula kudu kuat pesak, pasek, jeung fisik. Pesak teh uang. Fisik memang harus dengan fisik yang bagus karena ibadah haji itu memang membutuhkan fisik yang bagus. Iya, makanya, Bu, kalau ibadah haji di zaman dulu pasti pulangnya jadi ulama. Contoh Ahmad Dahlan yang kita kenal ya, Ahmad Dahlan pemimpin Muhammadiyah. Terus Hasyim Asy'ari pemimpin NU. Kenapa mereka bisa jadi ulama? Karena lama perjalanannya, Bu.
perjalanan berjalan bisa berbulan-bulan bahkan hitungan tahun. Jadi pergi ke Mekah, untuk kembali lagi ke Indonesia dia harus menunggu angin kan perahunya perahu pinisi, bukan perahu pinisi, perahu yang masih mengandalkan angin keras berlabuh gitu. Enggak, maksudnya perjalanannya kan dulu ada angin muson barat dan muson timur. Muson barat itu cuk orang mengantarkan itu, muson timur mengantarkan dia gitu. Nah, jadi untuk menunggu kepulangan mereka menggunakan waktunya untuk belajar di sana, belajar langsung sama syekhnya, sama bahkan sampai punya istri di sana pulang teh. Saking lamanya. Jadi kalau orang dulu mah pamit untuk ibadah haji teh seperti pamit mau wafat dah. Ayo nage di kampung mah mendingan turun teh kakol bahkan 10 kol. Iya, karena iya sih. Kalau yang naik haji cuma bapaknya aja ya, suami aja, jarang sama istri yang dulu mah. Iya, karena kalau haji dan umroh perempuan itu nggak boleh sendiri, Bu, harus ada mahram. Tapi sekarang mah beda. Kalau sekarang mah mahramnya dinisbatkan ke pembimbingnya. Jadi misal nih punya ongkosnya cuma satu, istrinya aja, atau kan kadang sekarang mah dari kantor, gini berangkat dari kantor, tidak apa-apa, tidak sama suaminya, nanti dinisbatkannya ke pembimbingnya, tidak apa. Duh, mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk teu haji ge umroh lah. Salah kita. Harus diniatkan mau haji ya. Harus diniatkan mau haji. Bahkan menjadi tidak berkah hartanya kalau misalnya sudah punya ongkos untuk naik haji tapi tidak daftar. Daftar haji merupakan ciri kita niat. Niat memang semuanya ada di dalam hati kan, niat ya. Niat ada. Tapi daftar itu merupakan action, niat yang dilahirkan, yang melahirkan action itu yang Allah lihat. Perkara nanti dipanggil atau tidak itu bukan urusan kita. Perkara itu keumuran atau tidak itu bukan urusan kita, karena kuota haji di Jawa Barat 25 sampai 30 tahun. Gak apa-apa. Saya daftar 2019, entah kapan dipanggilnya. Mudah-mudahan dipanggil, tapi kalau misalnya tidak, saya sudah niat. Jadi saya nggak akan dihukumi dosa. Itu saya daftar haji pas kita lagi sulit-sulitnya, Bu. Pas lagi COVID-19 COVID-19 dan itu feeling so goodnya Pak Ing, Bun, bisi nggak ada bonus lagi dari PT Kereta Api, mau tidak mau ini harus kita untuk daftar haji. Dan betul, setelah itu Jokowi menandatangani kerjasama dengan Cina untuk membuat WUS kereta cepat, dan sejak saat itu PT Kereta Api tidak mengeluarkan bonus lagi yang gimana gitu, yang namanya dipakai untuk bayar hutang. Yang namanya bonus tidak bisa menuntut, kan bonus mah ayah dikasih ayah. Tapi rezeki Allah tidak dari bonus saja ya. Oke, baik itu. Itu untuk materi siroh pertama kita. Mudah-mudahan dapat dicerna bahwa tujuan kita mempelajari siroh adalah tidak lain untuk mengenal Rasul lebih dekat dan untuk mengenal Islam lebih dekat, supaya kita tahu kita berasal dari mana dan akan kemana. Oke, mudah-mudahan